semuanya, perkenalkan nama saya Farah Nur Fakriyah dari kelas 6B PBSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Bun selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dan para audiens yang bersedia menonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan tetap di rumah saja. Di tengah pandemi global COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan segala sesuatu dari rumah, yaitu dengan cara physical distancing dan social distancing. Seluruh aspek seperti aspek pendidikan, keagamaan, sosial, dan lain-lain dilakukan dengan cara di rumah saja, khususnya pada pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang terhambat, yaitu dampak dari COVID-19 ini. Pendidikan di Indonesia dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Banyak sekali dampak-dampak yang terdapat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Guru khususnya menggunakan seluruh media atau bahkan beberapa media untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam laman CNN Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Nadiem Makarim, mengaku telah mengkaji kurikulum darurat COVID-19. Sedangkan untuk mengkaji kurikulum dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Sedangkan virus ini berkembang begitu pesat. Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau untuk pendidik melakukan pembelajaran dengan menggunakan media-media yang ada. Gerlach dan Early dalam Asyar mengemukakan bahwa media pembelajaran memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu termasuk materi, kajian, dan manusia, yang membangun kondisi dan membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran, sehingga bentuknya dapat berupa hardware seperti telepon genggam, komputer, televisi, dan lain-lain, atau bahkan software untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi berkaitan dengan media pembelajaran yang telah dijelaskan, saya memiliki beberapa video mengenai dampak negatif dan positif dari penggunaan media pembelajaran yang ada di daerah Bekasi dan Tangerang, Banten. Silakan saksikan video cuplikannya. Kebetulan saya sedang berada di SMP 1, tadi sudah melakukan monitoring. Kita lihat belajar secara langsung ya, itu melalui online. Dan ternyata masyarakat atau ternyata peserta didik sangat antusias. Tadi saya melihat dari jumlah siswa 38, itu hampir 35 orang itu sudah melakukan pekerjaan secara langsung. Kendalanya adalah jaringan internet ya, karena kondisi setiap anak itu berbeda dan jaringan internet kadang-kadang ada yang lambat, ada yang cepat. Namun kondisi ini tentunya membuat guru juga harus bekerja 2 kali lipat, harus mempersiapkan pembelajaran ekstra dari online ini. Lalu kondisi anak-anak yang susah untuk konsentrasi. Nah, itu tadi cuplikan dari daerah Bekasi dan Tangerang, Banten, yang mana pembelajaran jarak jauh ini siswa sangat antusias, tetapi biasanya ada kendala berupa sinyal dan lain-lain, seperti itu. Selain dari itu, saya juga memiliki beberapa berita dari laman-laman yang terkenal seperti detik.com, Kumparan, maupun CNN Indonesia yang mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini memiliki dampak-dampak negatif. Yang pertama ada dari daerah Sumeneb. Ini beritanya. Luar biasa bukan? Seorang guru bernama Bapak Afan melakukan peninjauan secara langsung terhadap siswa yang tidak memiliki smartphone untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya dari sisi perekonomian dapat dilihat juga bahwa tidak semua orang atau tidak semua kalangan memiliki akses smartphone atau bahkan akses internet. Seperti yang dilakukan Pak Afan ini terhadap siswanya. Beliau sangat baik hati untuk
mendatangi rumah siswa yang tidak memiliki smartphone, seperti itu. Yang berita kedua berasal dari Kumparan, yaitu berupa dampak negatif dari penggunaan media pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh biasa digunakan dengan media video atau yang lebih dikenal saat ini adalah media Zoom. Tetapi dalam laman Kumparan dikemukakan bahwa konferensi dalam media Zoom bocor. Nah, itu dia tadi berita dari Kumparan. Dalam berita tersebut, The Washington Post mengungkapkan sedikitnya 15.000 percakapan dalam konferensi Zoom bisa diakses secara bebas dari video YouTube maupun Vimeo. Nah, itu dia tadi beberapa video cuplikan dan berita-berita mengenai pembelajaran di pendidikan di tengah COVID-19 ini. Lalu, bagaimana sih pendapat guru sendiri mengenai dampak dari pembelajaran jarak jauh dan aplikasi atau media apa saja yang digunakan di tengah masa pandemi ini? Kita lihat cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ardiani selaku guru SMP dan SMA Mutiara Hikmah Tambun Bekasi ingin menyampaikan mengenai dampak dari pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh di sini mengakibatkan mundurnya pembelajaran sehingga membuat hari efektif pembelajaran menjadi lebih pendek. Jadi banyak materi yang seharusnya sudah bisa diselesaikan jadi banyak yang tertunda karena minimnya fasilitas maupun media. Kemudian media yang saya bisa pakai yaitu WhatsApp, aplikasi Zoom, kemudian Quizzes, kemudian bisa juga mengenai PPT, PDF, dan aplikasi yang lain. Sebenarnya banyak aplikasi yang dapat digunakan, namun minimnya fasilitas yang dipunyai oleh siswa sehingga banyak siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan efektif, sehingga materi yang disampaikan tidak begitu tersampaikan. Kira-kira dari 100% materi yang seharusnya disampaikan mungkin hanya bisa sekitar 50-70% saja, sehingga banyak materi yang seharusnya sudah selesai untuk diselesaikan tapi jadi mengulur waktunya. Seperti itu sih dampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuplikan dari seorang guru yang mengajar di tingkat SMP dan SMA. Dia mengungkapkan bahwa sedikitnya 50-70% materi yang hanya dapat disampaikan kepada siswa, yang mana siswa tidak dapat menyerap secara keseluruhan materi yang disampaikan. Ya, itu berarti pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di tengah pandemi ini memiliki banyak sekali dampak negatif. Selain itu, pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tersebut yang isinya berupa: yang pertama, UN 2020 ditiadakan. Lalu, beberapa peraturan mengenai pembelajaran jarak jauh yang tadi telah dijelaskan. Nah, bagaimana sih UN ditiadakan di 2020 ini? Begini kata Pak Menteri. Telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor 1 adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka. Nah, itu dia tadi perkataan Pak Menteri mengenai UN 2020 yang ditiadakan. Selain mengenai ujian nasional, dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 juga mengemukakan tentang proses pembelajaran dari rumah, juga mengenai kenaikan kelas atau ujian sekolah yang dilakukan. Selanjutnya juga membahas tentang penerimaan peserta didik baru.
saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh yaitu sebagai penghambat pendidikan di Indonesia. Seperti halnya dalam perekonomian, yang mana tidak seluruh masyarakat Indonesia atau bahkan pelajar memiliki akses telepon genggam atau bahkan akses internet. Kemudian dampak negatif dari media-media pembelajaran, seperti itu banyak juga media pembelajaran yang terbongkar. Lalu keluh kesah terhadap penugasan yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Selain dari itu, banyak juga aspek yang terhambat seperti penerimaan peserta didik baru yang biasanya dilakukan menggunakan nilai dari ujian nasional, karena nilai ujian nasional saat ini tidak ada atau bahkan ujian nasional tidak ditiadakan, sehingga menyulitkan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi. Biasanya menggunakan ujian nasional, sehingga sekarang menggunakan nilai ujian sekolah atau bahkan nilai-nilai yang lain. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.